Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Falah Diana Diwitya. Saya mahasiswa di Politeknik Negeri Medan di Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat 3 program sederhana sekaligus menjelaskan di mana program tersebut berfungsi untuk menghitung bangun ruang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya mulai. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke web programmis. Kenapa saya pakai web? Karena saya belum menginstal aplikasi untuk codingnya, untuk programnya. Jadi saya di sini memakai web online yang namanya itu adalah programmis. Nah, di sini kita memilih C++ untuk compilernya. Oke, yang pertama kita hapus dulu dari yang awal aja ya, biar kita mudah menjelaskannya. Biar saya mudah menjelaskannya. Jadi yang pertama itu kita harus membuat hashtag apa namanya itu hashtag include IO stream. Nah, seperti ini. Apa enggak ini deh ya? Include include Nah, include. Nah, seperti ini, include IOStream. Kenapa kita pakai include IOStream? Kenapa harus? Karena dia nih perintah standar untuk C++ agar menyertakan input dan output gitu. Jadi ini kayak apa ya, library-nya lah gitu ya, semacam library gitu. Yang kedua kita harus membuat seperti ini, using namespace std. Kenapa harus seperti ini? Karena kita kalau nggak pakai std ini, nah ini, kalau nggak pakai ini kita akan selalu buat std gitu loh di awal. Jadi ribet kan. Jadi karena biar cepat aja kita lebih memilih using namespace std gitu. Nah, yang pertama kita buat apa dulu ya? Kubus. Yang pertama kubus aja dulu. Saya membuat volume kubus, menghitung volume kubus. Kodenya seperti ini, integer min. Nah, seperti ini. Lalu kita harus ada kurung kurawal. Kurung kurawal ini awal dan akhir ya teman-teman ya, jangan lupa. Jadi kalau ada kurung kurawal ini untuk membuka programnya, program fungsi utama. Jadi tanpa ini kita error. Nah, biar rapi saya enter aja. Lalu kita deklarasikan nih apa yang mau kita buat. Kalau saya sih lebih enak kalau dibuat judul dulu kan. Jadi kelihatan gitu yang mana error, yang mana enggak gitu. Disekat-sekat aja gitu. Jadi judul yang pertama itu adalah deklarasi variabelnya. Nah, di sini kita akan taruh semua deklarasi-deklarasi yang kita buat. Nah, untuk yang awalnya kita pakai yang ini aja ya. Karena ini apa namanya? Karena ini kita pakai tipe data float. Kenapa float? Karena nanti biar bisa pakai koma-koma. Tabung itu kan koma tuh. Kalau apa namanya? Kalau pakai integer itu hanya untuk bilangan bulat. Pemahaman pas saya gitu. Jadi untuk awalnya kita buat seperti ini, float, sisi, dan volume. Nah, kenapa sisi dan volume? Karena untuk nyari volume ini adalah sisi kali sisi kali sisi. Oh ya, kalau udah buat seperti ini kita harus tetap seperti ini ya. Kita harus konsisten. Kalau berubah dikit aja, misal nih kita v-nya kita buat besar, bakal error nih. Nanti kita tes ya. Lalu untuk judul programnya ini ya, pakai judul programnya tuh judul programnya itu adalah cout ini
terus masukin program menghitung volume kubus. Nah, seperti ini. Kita akan menghitung volume kubus. Jadi, kalau mau kita buat program seperti ini, biar enak aja kita lihatnya. Nah, kita coba dulu. Nah, ini terhitung nih. Ada outputnya. Berarti sukses. Kode execute successful. Oh ya, untuk cout ini adalah untuk output. Jadi, kita kalau mau ngeluarin di sini, ngeluarin sesuatu di sini, kita harus pakai cout. Nah, ada juga in. In itu nanti kita bisa berinteraksi sama apa namanya? Inputnya, bisa berinteraksi di output ini kepada inputnya gitu. Jadi kita bisa masukin nomor gitu, nomor. Nah, kita next ya. Selanjutnya adalah cout. Habis cout ini kalau nggak salah apa ya? Oh, ini kita buat seperti inputnya. Karena kita membuat program input dan output, kita harus membuat cout dan juga in. In ini gunanya untuk input. Jadi ini adalah input, kita judulnya input dari pengguna. Nah, seperti ini. Untuk input sendiri kita pakai gini ya teman-teman ya, cout. Nah, kita judulnya masukkan panjang sisi kubus. Nah, titik 2. Nah, di atas gini biar hilang dia. Jangan lupa titik koma. Titik koma ini wajib. Tiap kali kita selesai nganuin barisnya, selesai programnya, kita harus titik koma. Kalau nggak titik koma nih, dia nggak ada spasi, nggak ada apa ya bilangnya. Dia harus gitu. Kalau nggak ada, ini error. Nih, coba kita nggak ada nih, misal. Tuh, error. Dia katanya nih, cout program menghitung kubus ini kurang nih katanya, kurang. Dia minta harus ada titik komanya di sini. Jadi pada saat kita selesai melakukan sesuatu, jangan lupa titik koma. Titik koma ini wajib dalam dunia pemrograman. Itu yang saya pahami. Lalu setelah cout, ini untuk judul ya. Ini untuk judul. Jadi judulnya dimasukin dulu, baru kita masukin programnya seperti in. Nah, in ini. Nah, di sini kita kan bisa lihat nih, kalau cout tuh kiri, in tuh ke kanan. Jangan kebalik. Kalau kebalik salah nanti. Jadi kalau in ini ke kanan. In ini gunanya untuk masukin program, masukin variabel di sini. Nah, in kita buat di sini cc. Kenapa cc? Karena cc ini yang kita masukin. Dia butuh angka dari cc untuk menghasilkan, untuk menjawab berapa volume dari si kubus ini gitu. Oke. Jangan lupa titik koma. Kita tes dulu. Nah, ini kan dia manjang gini kan, nggak enak dilihat, nggak estetik lah bilangnya, nggak estetik. Jadi ketika kita mau ngespasinya, ada dua cara teman-teman. Ada dua cara. Jadi di sini kita bisa buat nah, tanda ini lagi, tanda ke kiri lagi, apa namanya, kayak panah gitu ya. Nah, di sini kita buat NDL. Nah, NDL ini gunanya untuk ngespasi, memberi spasi di line-nya. Jadi N line gitu, N line. Nah, jangan lupa titik koma seperti ini. Nah, udah kelihatan kan? Di sini kita bisa masukin angka, cuman belum selesai. Kalau kita masukin angka di sini, selesai udah. Nggak ada apa-apa lagi. Nah, maka dari itu kita harus nambahin semuanya dulu. Seperti sebelum itu kita, karena ini agak susah, agak payah buatnya. Jadi di sini kita masukin aja /n. Nah, ini sama kayak NDL tadi, Nline. Cuman ini kalau dia panjang, ini pendek.
close apa backslash n. Nah, itu namanya. Seperti ini ya. Sama dia. Salah. Backspace. In. Apa yang salah nih? Out. Missing karakter. Oh, sorry. Nah, gini. Jangan lupa ditutup pakai ini ya. Saya lupa, mohon maaf. Masih pemula. Nah, selanjutnya kita buat dulu cara menghitungnya. Kita harus ngajarin dari awal nih, teman-teman. Kita harus ngajarin benda mati ini supaya dia pintar gitu dari awal. Seperti cara menghitungnya. Nah, kita buat dulu sini. Menghitung volume. Nah, di sini kita buat volume. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih apa rumusnya? Harus hafal rumus ya. Jadi di sini kita buat volume sisi dikalikan sisi. Nah, untuk kali di komputer ataupun di program itu basicnya ini ya, bintang ini kali juga. Nah, kalau bagi itu atau slash gini dia, itu bagi. Nah, selanjutnya kita tutup pakai titik koma. Lalu kita buat kalau misalnya kita run dulu. Di sini walaupun kita udah ajarin dia gimana cara membuatnya, gimana cara menghitungnya, dia belum tahu gimana cara ngeluarinnya karena kita belum selesai nih. Gimana kita harus membuat seperti ini. Menampilkan hasil. Jadi kita harus mengajari dia cara menampilkan hasilnya. Ini nge-record nggak ya? Oh, nge-record dong. Oke. Nah, menampilkan hasil. Jadi ketika kita membuat kalkulator sederhana seperti ini, jangan lupa untuk beritahuan dia. Kita beritahu gimana caranya untuk mengeluarkan hasilnya gitu. Jadi kita buat di sini adalah out. Jangan lupa out karena dia akan mengeluarkan ke kiri ya. Jangan lupa teman-teman, ke kiri. Kalau out itu ke kiri. Selanjutnya tanda petik hasil apa ya bilangnya? Jangan hasil. Nah, gini aja lah. Volume kubus adalah gini. Spasinya kita taruh di sini aja ya. Nah, spasi gini biar dia nanti rapi seperti ini nih. Rapi dia. Nah, nanti bisa kita langsung sambung gini aja nih. Sambung. Jangan lupa ke kiri karena ke kiri itu adalah output. Out ya. Volume. Nah, di sini volumenya kan sama nih, kecil semua nih hurufnya. Kecil. Nah, jadi ini kalau kita blok ini nanti langsung ketahuan nih apakah ini benar. Nah, berarti kalau udah pas dia variabelnya sama deklarasi variabelnya, berarti udah pas dia. Nah, jangan lupa diakhiri titik koma. Nah, kita coba. Nah, masukkan panjang sisi kubus 5. 125. Nah, 125 ini 5 kali 5 kali 5. Nah, volumenya adalah 125 gitu. Nah, di sini kan kita lihatnya agak jelek ya, kurang estetik gitu. Kita bisa menambahkan seperti ini untuk agak didesain lah gitu ya. Out. Jangan lupa ke kiri. Terus kita tambahkan apa ya biar cantik. Sama dengan aja kali ya. Sama dengan gini. Nah, jangan lupa di backslash n. Titik koma. Nanti jadinya seperti ini. Tada. Nah, ini kita copy aja. Ditaruh di bawahnya. Nah, jadi gini dia. Jadi lebih bagus lah bilangnya. Nah, selanjutnya karena saya mau langsung aja nih, langsung buat 3 bangun ruang nih, menghitung bangun ruang.
Kita di awal udah kasih tahu belum ya kalau kita akan membuat 3 bangun ruang? Nanti saya tambahkan aja di uh, thumbnail ya, thumbnail YouTube. Jadi kita akan membuat 3 bangun ruang, di mana bangun ruangnya ini akan tergabung dalam satu uh, output gitu. Jadi satu deklarasi gitu. Nah, selanjutnya kita buat spasi aja sini ya biar rapi. Spasi 3 atau 4 baris. Nah, untuk kita selanjutnya itu kita akan membuat seperti balok atau apa ya? Tabung sama balok aja kali ya. Tabung sama balok. Nah, yang kedua kita buat balok aja ya. Karena habis kubus pasti balok. Nah, gitu. Terus kita buat lingkaran gitu. Lingkaran ini seru nanti. Nah, untuk awalnya seperti ini. Kita jangan lupa buat judul karena kayaknya ini style saya ya. Saya suka buat judul di suatu tempat, di suatu hal yang baru gitu. Jadi otak saya cepat menerima gitu. Jadi kita tahu nih program apa nih. Oh, ini untuk program judul gitu. Oh, ini untuk input dari pengguna gitu. Oke. Nah, next kita buat deklarasi judul program. Nah, untuk judul programnya kita buat di sini si out. Untuk rapiin nanti aja ya. Kita buat estetik nanti. Cuma nanti aja. Program menghitung volume balok. Nah, seperti ini. Hitung volume balok. Jangan lupa backspace n biar dia spasi. Kalau nggak pakai ini nggak spasi dia. Kalian juga bisa pakai nline ya, ndn endl titik 2 gitu. Terserah mau yang mana. Oke, next kita buat inputnya ya, input dari pengguna. Pengguna ini usernya ya. Jadi ketika kita mengakses suatu komputer, kita perlu yang namanya human untuk mengakses. Kita perlu namanya pengakses, teman-teman. Selanjutnya kita buat di sini adalah si out. Jangan lupa ke kiri. Kita masukkan gini ya, masukkan apa ya? Kalau untuk rumusnya, kalau nggak salah itu apa ya, P kali L kali T kayaknya, ya nggak sih? Rumus volume balok, oh ya, P kali L kali T. Saya kadang suka lupa, mohon maaf sebesar-besarnya. Masukkan panjang balok. Nah, seperti ini. Titik 2 spasi, terus langsung ditutup. Nah, seperti ini. C-in kita buat di sini ke kanan ya, jangan lupa panjang. Nah di sini kan ini variabel baru ya, di sini nggak ada nih. Jadi kalau kita run, dia nggak tahu nih variabelnya apa gitu, ini apa gitu, nggak kenal dia. Jadi kita kenalin dulu ke si variabelnya. Nah, seperti ini biar agak enak dilihat. Kita buat sini aja ya, panjang. Nah, seperti ini. Coba run. Nah, dia langsung ketahuan. Oh, jadi panjang. Jadi dia minta panjang gitu kan. Di sini kita bisa buat misal 2 blok. Yang ini kan yang tadi awal ya, yang di awal. Yang hasilnya 25. Nanti kita ini ya, susun ini. Nah, untuk panjang baloknya kita masukin dulu misal. Nah, ini kan nggak ada. Jadi kita buat dulu nih, kan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kita buat juga di sini.
panjang, terus lebar, terus tinggi seperti ini. Oh ya, ini jangan lupa di koma-koma ya, kalau nggak di koma nanti komputernya mikir kalau ini jadi satu kesatuan gitu, padahal enggak. Nah seperti ini, panjang, lebar, tinggi. Oke, kita buat dulu untuk inputnya. Si out, kita rapiin dikit, ketik, masukkan panjang, lebar, balok. Nah seperti ini. Titik 2, ciin ke kanan, lebar, titik 2, ketik, titik koma, si out, hampir aja ke kiri, terus kita masukkan panjang, lebar, tinggi. Sekarang tinggi balok, nah seperti ini. Cuhuy, mantap kali bah. Nah seperti ini ya. Oh ya, siin ke kanan, tinggi. Nah seperti ini. Nah sama seperti yang kubus, di sini kita juga harus membuat gimana cara menghitung volumenya, lalu gimana cara menampilkan hasilnya gitu. Jadi tanpa bertele-tele lagi, kita langsung buat di sini. Nah lebih enak. Slash. Oh ya, untuk judul ini udah belum saya jelasin tadi. Untuk judul, untuk komentar, nah ini bilang komentar ya, kayak gini. Ini komentar. Jadi kalau kita tambahin slash 2 kali, itu nggak akan memengaruhi program gitu. Jadi mau kita buat sebanyak apapun, itu nggak bakal mengaruhi. Nah lanjut. Ini kita apa nih? Saya lupa. Judul input menghitung ya. Sekarang menghitung program. Menghitung volume. Volume. Nah, lanjut. Cara menghitungnya sesuai rumus ya. V itu volume. Jangan lupa di sini kita harus konsisten. Dimana kalau kita udah bilang volume ya volume, tinggi ya tinggi. Jangan kita buat tinggi T, lebar L gitu kan, nggak perlu lagi. Jadi kita harus konsisten biar si komputernya juga tahu gitu. Beda huruf, beda data nanti dikeluarinnya. Jadi volume panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah seperti ini. Untuk outputnya, menampilkan hasil. Nah seperti ini. Si out volume balok adalah titik 2. Nah seperti ini. Oke, jangan lupa titik koma. Kita tes. Nah ini sudah aman. Ini bisa kita buat 5 kali 5 kali 5 aja ya untuk sementara. Masukkan panjang balok 5, masukkan lebar balok 5, masukkan tinggi balok 5. Volume balok adalah, nah kita buat juga di sini. Saya lupa. Kiri ya. Kita buat volume. Nah, gini. Oh, untuk
biar nggak bolak-balik kita susun dulu nih. Kita susun program menghitung volume balok bagian mana tadi ya. Program menghitung volume balok, volume kubus adalah di sini. Ini harusnya dibawain ya. Bisakah gini? NDL di 2. Uh, 5. Oh bisa teman-teman, bisa. Ini kita langsung kita perbaiki aja si out. Lambat pakai ini aja. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Nah ini kita buat juga untuk yang ketiga ya. Yang ketiga kita buat tabung aja nanti. NDL. Nah kenapa NDL saya buat 2 kali? Karena saya mau spasinya ngasihnya 2 kali gitu. Ini sama ini gitu nanti. Nah, misal nih saya run 5 hasil 105 sama kan. Kalau ini kan langsung dikali 3, ini kan satu persatu. Jadi di sini langsung kita lihat nih bisa. Ini kok ada spasi, gimana caranya? Kok ada spasi? Oh ini ada spasi, nggak usah pakai spasi. Nah selanjutnya kita mau buat program tabung. Untuk tabung ini kita harus buatnya lebih apa ya, ada pi itu 22/7 atau 3,14. Nah jadi kita langsung masukin ke sini aja ya. Float. Untuk float ini pi dia kan udah punya isi kan. Kita udah tahu nih berapa variabelnya, berapa angka si pi. Nah jadi kita harus buat pisahkan dari sini, kalau enggak dia nggak kebaca. Nah 3,14. Nah seperti ini. Nah lanjut, untuk yang kita butuhkan apa lagi? Rumus volume tabung. V sama dengan PR kuadrat dan tinggi. Oke. P udah. R jadi belum ya? Jari. Oh, jari belum. Tambahin aja. Jari aja lah ya, biar enak. Nah, gini. Lanjutnya kita buat di sini adalah 1 2 3. Oke. Di sini ya. Yang pertama adalah judul program si out. Ini kita langsung buat aja nanti yang kita buat biar rapi. Program menghitung volume tabung. Tabung itu semacam ini nih teman-teman. Nah ini tabung nih, jadi bulat cuman panjang gitu. Volume tabung ini jadi gimana? Oh ya, /n, /n. Nah gini, ini kita ambil aja, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Nah, ini jangan lupa titik koma, jangan lupa. Kurung berawal, jadi terhapus. Nah selanjutnya adalah input dari pengguna. Ini
input dari pengguna. Nah, kita buat si out titik 2, si out ini namanya apa sih, kayak panah gitu ya, bilang aja panah. Si out panah 2 kali. Kenapa nggak 3 kali, kenapa nggak 1 kali? Karena ini wajib 2 kali. Dia si komputer ini tahunya 2 kali. Kalau kita buat sekali itu nggak terdaftar, dia nggak ada di otaknya. Jadi pas kita buat di sini, nah seperti ini, si out masukkan nih jari-jari, masukkan jari-jari, iya ya, ya masukkan jari-jari lah, masukin jari-jari. Nah, titik koma, si in. Di sini kita buat jari aja ya, jari. Kenapa nggak sesuai dengan judul? Karena kita masukin tadi di apa nih namanya, di banknya, saya bilangnya bank ini, di variabelnya jari, cuma jari nih. Nah, di sini kelihatan nih kan, walaupun di sini juga terdaftar, cuman dia kan jadi jari, sini jari cuman. Nah, gini. Jangan lupa titik koma. Lalu si out panah ke kiri, masukkan tinggi, lalu kita buat di sini si in tinggi. Aman nggak? Oh, ada yang salah nih. Katanya di 11. Di 11 ada apa? Kenapa? Si out belum ada titik. Apa yang belum ada titik? Apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang terjadi? 11 tadi aman-aman aja kan? Coba kita selesaikan dulu ya. Mumpung udah selesai nih. Ini katanya. Habis input dia menghitung volume dari tabung. Nah, caranya adalah rumusnya adalah volume terus sama dengan P. Kita masukin sini ya, P. Kita buat sini kan PHI. Sini harus PHI juga. Biar dia ngerti kalau P itu 3,14 dikalikan jari, kalikan tinggi. Sesuai nggak? R ini jari-jari kan? Nah, seperti ini. R jari-jari kali tinggi. Nah, di koma. Aman. Kok ada yang lain ini? Si out. Error. Si out. Untuk 11-nya error. Titik komanya ada kan? Coba kita selesaikan dulu. Terus untuk ini untuk si outnya kita buat adalah menghitung udah. Setelah menghitung adalah hasil kan, menampilkan hasil. Nah, setelah menampilkan hasil ini kita harus membuat di sini si out garis ke kiri volume dari tabung
adalah titik 2. Nah, seperti ini. Lanjut kita buat di sini volume. Nah, ini nih. Ini apa nih maksudnya nih? Di 11. Oke, kita ke 11. Terus di sini, di out-nya katanya. Out salah. Apa yang salah? Oh, lihat nih, nya nggak ada titik koma. Ini nggak perlu kita hapus. Coba, bam, kasih Allah. Nih kita coba ya teman-teman ya, 5 aman. Ini kita 5 kali 5 kali 5. Nah ini 125. Lalu kita masukin jari-jari misal kita buat berapa ya, 4. Terus tinggi ya 3. Nih, ini hasilnya bisa koma. Kenapa? Karena kita masukinnya float. Nah, untuk float ini dia bisa koma. Jadi nggak bilangan bulat dia. Coba lagi. Senang saya. 5 5 5 5. Untuk volume tabungnya jari-jarinya 4 terus 3 buat sama. Nih coba kita tes ya. Kita tes. Mana. Volume dari tabung jika R-nya 4 dan T-nya 3. Mana. Nah, bener. Ini 150,72. Betul. 150,72. Nah, sepertinya itu saja ya yang dapat saya terangkan. Untuk kesalahan kata ataupun ucapan yang saya katakan, dan saya juga sadar ini penjelasan saya juga banyak yang kurang pastinya. Saya mohon maaf jika teman-teman sekalian belum paham untuk penjelasan saya. Saya akan berusaha lebih giat lagi. Saya akan introspeksi diri lagi dan belajar lebih giat lagi agar bisa menerangkan lebih bagus untuk kedepannya. Saya Fala Dinewitya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.